Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan kedua kakak beradik ya di seberang ya kebudayaan Sunda telah membagi ya, menjadi dua, yaitu Pasir Luhur dan Daya Luhur. Suatu nama yang kelihatannya nama yang kembar gitu ya, nama yang sepasang, dan nama yang kelihatannya saling berpadu, karena nanti memang dari kedua belah pihak ini akan bergabung terutama dalam hal hubungan perkawinan di antara keturunan Banyak Catra dan juga keturunan Banyak Ngampar. Nah, di sini Banyak Catra menjadi pewaris kerajaan yang sudah ada ya, bahkan dianggap sebagai kerajaan yang cukup tua, karena sebagai penerus kerajaan Galuh Purba, yaitu sebagai kerajaan Galuh Baru atau Galuh Luar, karena memang berada di luar kawasan Galuh yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Daya Luhur. Jadi Daya Luhur ini, kalau Pasir Luhur itu adalah gunung kecil ya di atas ya, atau pasir di atas, maka yang disebut Daya Luhur adalah kota yang ada di atas ya. Jadi kata Dayuh itu adalah kota. Nah, penyebutan Dayuh sebagai kota sebenarnya disebut juga ya oleh berita Portugis ketika perutusan Portugis itu datang ke Pakuan Pajajaran. Mereka menyebut ibu kotanya atau kota itu sebagai Dayuh ya. Nah, rupanya Daya Luhur itu adalah nama yang ya katakanlah spesifik ya, karena ini merupakan semacam pembagian dua ya, yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat ya, baik itu ya, di Jawa maupun di Sunda. Jadi ada dua hal yang berpasangan yang kemudian bersatu ya, meskipun tadinya bisa dikatakan mereka berdua juga mengalami permusuhan ya, sebelum diketahui identitasnya, karena keduanya juga melakukan semacam penyamaran. Jadi dua hal yang bertentangan kemudian bisa mencapai titik temu, itulah yang seringkali di dalam pembagian dua disebut opposition binary atau binary opposition. Nah, binary opposition ini kemudian melahirkan keturunan baik dari Banyak Catra maupun Banyak Ngampar. Nah, di dalam permusuhan tadi sebenarnya Banyak Ngampar itu mencelakakan kakaknya sendiri ya, ketika dia melakukan tindakan yang tidak sportif ya, dengan melemparkan seekor jago yang di kakinya dipasang senjata cis yang berasal dari Pajajaran. Tentu saja tindakan ini tindakan yang sebenarnya kurang bagus gitu ya, tidak baik gitu ya, sehingga kemudian cis itu mengenai lambung ya Banyak Cotro, sehingga Banyak Cotro ketika sembuh luka-lukanya
itu ketika pulang kembali ke negerinya diketahui bahwa dia mempunyai cacat bekas luka di lambungnya. Dan tentu saja ini menjadi salah satu syarat bahwa seorang raja itu tidak boleh pernah terluka oleh senjata, apalagi senjata yang melukai itu berasal dari Pajajaran. Nah, sehingga kemudian banyak catra harus menerima kenyataan gagal menjadi raja. Nah, yang menggagalkan dia sebagai raja adalah banyak ngampar. Maka kegagalan itu yang disebabkan oleh banyak ngampar, maka seringkali banyak ngampar disebut juga dengan gagak ngampar. Karena kata burung gagak itu adalah burung kematian, burung yang mempunyai insting ya, atau memberikan tanda-tanda bahwa itu adalah sebagai bentuk kematian atau bentuk kegagalan atau bentuk kehancuran. Nah, sehingga mengapa muncul nama gagak ngampar? Karena gagak ngamparlah yang telah menggagalkan banyak catra sebagai raja di negerinya sendiri. Nah, akibatnya karena dia mempunyai cacat seperti itu, cacat fisik, maka dia kemudian harus terusir dari negerinya. Dia tidak bisa dipakai sebagai raja karena dia pernah mengalami luka-luka. Di samping kemungkinan besar juga dia melakukan luka-luka dalam berperilaku, ya, terutama karena dia membunuh tunangan Ciptarasa, ya, kemudian merebutnya. Padahal Ciptarasa itu adalah gadis Kaluangan, yaitu perempuan yang berasal dari luar Sunda. Padahal mereka, orang-orang Sunda, mempunyai pantangan tidak boleh ya memperistri ya wanita Jawa, meskipun masyarakat Jawa tidak begitu mempedulikan pantangan itu. Nah, sehingga bagi orang Pasir ya, pantangan itu tidak mempunyai makna apapun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.